Ada kartun ayo. Kartun. كله sama-sama Habib. Kesuksesan di dalam bisnis lebih sering datang kepada orang yang berani bertindak. Semoga yang menonton video ini dilancarkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DB Channel, Sobat DB. Dalam catatan dari Tanah Suci, kali ini DB Channel masih mengajak Sobat DB untuk berada di kota Taif. Sebuah kota yang merupakan kota wisata yang cuacanya di sini dingin, sehingga kita melihat di sini pepohonannya rindang, hijau, dan banyak menghasilkan sayur mayur, yang merupakan kota yang sangat banyak dikunjungi wisatawan. Dan kota ini merupakan kota tempat berlibur bagi warga Arab Saudi, yang jaraknya dari kota Mekah sekitar 2 jam perjalanan naik mobil. Kita di kota Taif ini, pada tayangan yang mengawali pertemuan kita ini tadi, telah melihat bagaimana warga kota Taif berjualan. Seperti kita lihat, seorang pedagang buah-buahan tampak sibuk sekali melayani pembeli. Dan yang paling mengistimewakan, warga negara Indonesia datang ke sini khususnya dan ke Arab Saudi pada umumnya, baik di Mekah maupun di Madinah, pedagangnya rata-rata bisa berbahasa Indonesia. Ketika kami tanya kenapa bisa berbahasa Indonesia, dia mengatakan pada umumnya para pedagang atau para pelayan toko di kota Mekah, di kota Madinah, ataupun para pedagang seperti pedagang buah-buahan ini, mereka umumnya yang terbanyak pelanggannya adalah warga negara dari Indonesia. Itu tamu yang terbanyak katanya. Dan tentu wajar, karena negara Indonesia merupakan negara yang penduduknya terbanyak di dunia beragama Islam. Maka wajar warga Indonesia lah yang paling banyak datang ke Arab Saudi, baik ketika musim haji maupun di saat umrah. Jadi kalau demikian, tentu wajar pula jika para pedagang, para pelayan toko, atau para pemilik toko di Arab Saudi ini, baik di Mekah, di Madinah, di kota Taif ini, atau di tempat-tempat lainnya, mereka itu lebih lancar berbahasa Indonesia dibandingkan dengan berbahasa lainnya. Karena mereka pada umumnya lebih banyak pelanggannya atau konsumennya orang Indonesia dibandingkan dengan orang dari negara-negara lainnya di dunia. Kita pada kesempatan ini akan mendatangi restoran Al-Masih, sebuah restoran yang makannya di sini sangat aneh. Di sini kita akan menyaksikan tamu-tamu yang datang makannya berkelompok-kelompok, 4 orang, satu piring besar yang disebut dengan nampan. Nasinya bernama nasi mandi. Ayamnya juga bernama ayam mandi. Jadi nanti kita akan melihat tamu-tamu di restoran ini menikmati lezatnya makanan nasi dan ayam mandi.
Tetapi Sobat DB jangan membayangkan nasi mandi dan ayam mandi ini sama dengan mandi dalam pengertian kita di Jakarta. Mencebur ke sungai atau terjun ke kolam renang. Bukan demikian. Dan kami sendiri kurang paham pula apa arti mandi pada nasi dan ayam ini. Kalau Sobat DB mengerti, tolong tuliskan di kolom komentar. Kita juga akan melihat nanti proses memasaknya di dapur. Setelah itu kita nanti akan berkeliling sejenak di kota Taif. Ini adalah kota Taif yang berjarak sekitar 2 jam perjalanan naik mobil dari kota Mekah. Di kota Taif ini ada seorang tokoh Islam yang sangat terkenal, Abdullah Ibnu Abbas, yang sangat cerdas, yang ketika dia kecil berumur 7 hari dibawa oleh ayahnya Abbas kepada Rasulullah, dan Rasulullah mendoakannya agar menjadi orang yang cerdas, yang memahami Al-Quran dan hadis Rasulullah, dan dia juga diberi oleh Rasulullah air liurnya. Dan dalam kenyataannya ketika dia berusia 13 tahun, dia telah berhasil menghafal hadis sebanyak 6.000 hadis. Dan dia orang yang sangat cerdas, hafal Al-Quran. Dan dia tidak mau tinggal di kota Mekah dan Madinah, karena menurutnya tinggal di kota Mekah dan Madinah itu pahalanya sangat besar kalau beramal, tetapi dosanya pun sangat besar kalau berbuat dosa. Inilah suatu contoh warga Taif atau orang Arab berbisnis. Inilah dia. Ini sebuah restoran di kota Taif. Kita akan menikmati makan siang di kota Taif. Terus. Makannya di sini pakai nampan. Pakai nampan ni. Empat. Satu nampan 4 orang. Orangnya tak pakai kursi. Akan di atas permadani. Ini bapak-bapak dari Indonesia yang siap makan siang. Pakai nampan, 4 orang 1 nampan. Ini apa namanya ni? Sambal. Sambalnya ni.
Ya, kumpul sini. Ini yang siap makan pakai tampan. Dari sana. Haji boleh kenapa? Kenapa? Haji boleh kenapa? Ya, kita kan pas 88. Itu nampannya itu. Harga satu nampan kita belum tahu. Satu-satu. 4 orang per nampan ayamnya istimewa. Satu nampan nasinya ada yang kuning, ada yang putih. Pakai ayam. Tak dicuci tangan, langsung makan saja. Di sini nampaknya tidak pakai cuci tangan. Tapi siapa yang pakai sendok boleh. Ini dari tur yang mengatur makan harus 4-4. Tidak ada yang mulai. Nah ini. Waduh, santap. Mulai dia. Mulai makan. Gimana, enak rasanya? Aduh. Ini 3 bro. Siapa di sini di sana? Nih. Ini nasi orang Padang. Ada yang bilang ini kayak nasi orang Padang, nasi Padang. Itu yang kemana Pak? Sini benar. Dia makan apa? Sini mana? Makan apa? Pada itu siapa? Iya ya. Padi sini dek. Dia 2. Itu bagus. Ayo sini. Ini ke sini. Ayo. Sini aja. Habis ini nanti pindah sana. Makan apa? Silakan. Sendoknya dia. Pakai tangan dong. Enggak. Ya. Ini ayamnya spesial. Pakai tangan dong. Pakai tangan boleh, pakai sendok boleh. Di bagi anak-anak. Ya kita ini enak nih. Ayamnya habis 1 ekor sendiri. Jadi Sobat DB, inilah restoran di Kota Taif. Bagaimana Bu, enak? Enak banget. Asam, asin, atau pedas, mana? Gurih. Padangnya orang Arab. Ini katanya padangnya orang Arab. Di sini pun terkenal nasi Padang. Ini padangnya orang Arab. Paha tidak ada, kamu suka paha. Ya, minum ini buat asal tadi. Setelah kita menyaksikan tayangan betapa lezatnya kelihatannya tamu-tamu ini makan di restoran ini, mari kita lihat bagaimana proses memasaknya di dapur. Ini cara masak nasinya di dapurnya, ini ayamnya. Promosi di Indonesia. Ya. Ini apa namanya Pak? Ayam apa? Ayam mandi. Ayam mandi. Iya.
Nasinya? Iya. Nasi apa? Mandi. Nasi mandi. Ini berapa ekor ayam habis satu hari? Ini nama restorannya nih. Al-Masif. Al-Masif. Nama restorannya Al-Masif. Sobat DB, sekarang mari kita sejenak berkeliling di kota Taif. Kota Taif ini merupakan suatu kota yang sejarahnya benar-benar menarik untuk kita simak. Konon dahulu ketika Rasulullah di awal-awal menyebarkan agama Islam, di kota Taif inilah Rasulullah mendapatkan tantangan yang sangat-sangat besar. Masyarakat kota Taif rata-rata dulunya menolak agama Islam. Dan malah di kota Taif inilah Nabi Muhammad SAW mendapat perlawanan yang begitu keras, sehingga melihat begitu menderitanya Nabi Muhammad SAW di dalam menyiarkan agama Islam di kota Taif, sampai-sampai malaikat Jibril menawarkan kepada Rasulullah untuk melemparkan sebuah bukit ke kota ini agar orang-orang yang engkar terhadap Islam di kota ini mati semuanya. Namun Rasulullah tidak menerima tawaran malaikat Jibril itu. Rasulullah hanya mendoakan agar masyarakat di kota Taif ini secepatnya mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab Rasulullah melihat warga masyarakat di kota Taif ini belum mau menerima Islam, bukan kerana mereka menolak begitu saja, tetapi menurut Rasulullah kerana mereka belum mengetahui. Sungguh demikian sabar Rasulullah SAW menerima apa yang dialaminya dari warga masyarakat kota Taif kepadanya. Nah, inilah di sebelah kanan ini ada gunung besar. Ini yang ditawarkan oleh malaikat tersebut, oleh malaikat Jibril dan malaikat penjaga gunung Taif dan gunung Mekah, untuk dilemparkan ke orang-orang Taif. Akan tetapi Rasulullah tidak mengizinkan malaikat tersebut. Sebelah kanan, ya, di sebelah kanan ada bangunan yang ini dilemparkan batu semua oleh malaikat Jibril, ada batu besar yang pernah disejarin oleh siku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini dinamakan masjid siku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini gunung Taif setinggi ini. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pas ditawarkan oleh malaikat Jibril, Rasulullah menolak. Akan tetapi Rasulullah berdoa kepada Allah, Allahumma ihdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaumku, karena kaumku ini tidak ada yang tahu agama Islam. Dengan doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka setelah Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah dan setelah perang Uhud, banyak orang-orang Taif berbondong-bondong masuk agama Islam. Jadi kita Bapak Ibu, apabila kita menyebarkan kebaikan, jangan sampai kita putus asa. Bahkan contoh Rasulullah, apa contohnya? Rasulullah cuma mendoakan. Jadi apabila ada orang yang nggak mau untuk kebaikan, doain saja. Mudah-mudahan bukan cuma orang itu yang tidak mau dalam kebaikan, akan tetapi anak keturunannya nanti mudah-mudahan bisa mau kalau diajak dalam kebaikan.
Terus Bapak Ibu Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Bapak Ibu pada waktu menyebarkan Islam di kota Taif itu bukan sehari semalam, akan tetapi 1 bulan. Ya, di dalam kitab yang dikarang oleh Abu As-Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki dijelaskan bahwa Rasulullah ini menyebarkan Islam di Taif itu sekitar 1 bulan. Yang masuk Islam cuma 1 orang, itu pun bukan penduduk Taif. Namanya siapa? Adas. Jadi yang masuk Islam cuma 1, namanya Adas, seorang budak itu Bapak Ibu. Dari Nainah wa Irak, dari negara Irak, masuk agama Islam. Jadi hidayah ini Bapak Ibu, hidayah Islam ini betul-betul daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pertemuan kita pada catatan dari Tanah Suci kali ini, Sobat DB. DB Channel selalu mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga seluruh pemirsa DB Channel menjadi orang sukses, menjadi orang kaya raya dan mampu sesering mungkin melaksanakan ibadah haji atau umrah ke Tanah Suci ini. Salam sukses dari DB Channel. Jangan lupa subscribe, berikan komentar, dan tolong share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa kembali pada edisi catatan dari Tanah Suci berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.